"Cika, motor kamu boleh bapak pinjemin karyawan kita gak?" Waktu itu gue iya aja. Ternyata gue baru tahu motor itu buat siapa setelah ibu cerita waktu gue jemput beliau pulang kerja. Ibu cerita kalau bapak selingkuh. Gue punya cerita. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Kalau banyak yang bilang cinta pertama anak perempuan adalah bapaknya, mungkin di kasus gue agak beda. Karena jujur gue gak ngerasa cinta pertama gue adalah bapak gue. Karena, gitu dah. Lo dengerin dulu nih cerita gue sampai habis biar paham kenapa cinta pertama anak perempuan adalah bapaknya terdengar buat gue. Kenalin dulu, nama gue Cika. Gue ini 3 bersaudara, kebetulan gue anak terakhir. Kakak pertama gue cowok, namanya Adit. Kakak kedua gue juga laki, namanya Edo. Gak pakai tense ya, ntar jadi satu geng sama Orochimaru. Kita tinggal di kota kecil dengan penghasilan orang tua gue yang bisa dibilang biasa-biasa aja. Jadi emang kita masuk ke golongan mediocre. Dan kebetulan orang tua gue ini punya usaha di bidang fashion. Kita mulai cerita ini dari gue yang remaja. Oh iya, waktu itu di rumah ada 6 orang. Nenek, bapak, ibu, gue, dan kedua abang gue. Waktu gue SMP, usaha orang tua gue sempet rugi. Alhasil, kita selalu makan makanan seadanya. Mobil dan motor sampai dijual-jualin. Bahkan rumah kita juga rencananya akan dijual. Waktu itu gue sedih banget. Gue belum terlalu ngerti dengan apa yang terjadi. Sampai suatu hari nenek gue cerita waktu ada gue dan Kak Edo. Katanya gini, "Cia, inget gak? Waktu kecil pernah diajakin bapak ke Batu. Tapi waktu itu bertiga sama cewek lain." Gue langsung kaget karena gue gak begitu inget waktu itu. "Hah? Sama cewek gimana maksudnya, Nek? Sama ibu?" Terus nenek jawab lagi, bukan sama ibu kamu. Nenek inget banget waktu kamu umur 3 atau 4 tahun, kamu habis keluar sama bapak kamu. Terus waktu pulang nenek tanya, dari mana Cika? Terus kata kamu, habis dari Batu Nek, sama bapak sama cewek. Gue langsung mikir, aneh juga, kenapa bapak waktu itu bawa cewek lain selain ibu? Gue gak paham kenapa bapak kayak gitu. Intinya setelah gue ngerti bapak ini ternyata selingkuh sama gadis yang belum nikah. Sebut aja namanya Dian. Dan perselingkuhan itu ternyata terjadi waktu gue masih kecil. Dian sering diantar jemput waktu masih kerja di pabrik. Bahkan sampai dibeliin motor sama bapak. Perselingkuhan itulah yang bikin awal mula keretakan keluarga kita. Ibu dan bapak sempat berantem hebat. Apalagi waktu gue TK. Gue masih inget kejadian itu, tapi waktu itu gue gak tahu kalau ternyata permasalahannya tentang selingkuh. Pernah ada momen waktu gue lagi tidur, dan tiba-tiba gue kebangun karena suara pecahan kaca. Gue nangis, takut banget waktu itu, dan gue langsung keluar kamar. Gue lihat banyak darah berceceran di lantai. Gue cuma ngeliat nenek dan ibu gue nangis, terus manggil gue, "Sini nak." Terus gue dipeluk. Baru deh gue ngerti, ternyata saat itu bapak, ibu, dan nenek lagi berantem. Terus bapak mukul kaca jendela sampai tangannya berdarah. Setelah kejadian itu bapak keluar dari rumah. Terus nenek bilang ke gue, "Cika, kalau kamu ketemu bapak di jalan, langsung teriak minta tolong ya. Jangan mau kalau diajak pergi." Dari situ gue bener-bener takut sama kehadiran bapak. Sampai-sampai setiap kali gue dengar suara motor yang sama kayak motor bapak, gue langsung masuk ke rumah. Karena mungkin dulu gue sempat ngeliat kejadian yang serem, jadi otak gue ngerekam itu. Seminggu kemudian kakak dari bapak gue ngehubungin ibu, nyuruh ibu buat jemput bapak. Anjir, kata gue teh, udah kayak bocah aja segala minta dijemput. Dia yang selingkuh, dia yang tantrum, sekarang malah mau pulang. Dah nih, balik lagi waktu gue SMP. Bener tuh, pas balik bapak gak selingkuh lagi. Kayaknya dia waktu itu udah putus sama si Dian-Dian itu waktu gue SD. Tapi keluarga kita harus menghadapi krisis finansial selama 2 tahun. Pelan-pelan orang tua gue bisa bangkit sih, walaupun emang gak kaya raya. Tapi entah gimana caranya, kayak ada aja jalan buat nyambung hidup. Terus waktu gue masuk SMA, tepatnya pas gue mau lulus, gue iseng tuh ngecek WA dari bapak ke ibu.
Gue shock banget dong sama isinya. Tapi karena di situ masih ada ibu, gue sebisa mungkin buat kontrol ekspresi gue. Inti dari chat itu bapak bilang kalau mau cerai. Katanya cerai aja tinggal TTD. Jujur gue sedih pas baca itu. Seolah keluarga ini gak ada harganya buat dia. Ditambah ibu harus simpen ini sendirian. Kalau gue gak kepo sama isi chatnya, kayaknya sampai hari ini gue masih gak tahu omongan bapak yang itu. Suatu hari ketika gue mau lulus, waktu pulang gue lebih siang dari biasanya. Waktu itu ibu lagi gak di rumah, ibu kerja di luar, dan bapak lanjutin usahanya sendiri. Di rumah ada perempuan asing yang gue gak tahu itu siapa. Dari gelagatnya sih kayaknya lagi ngomongin kerjaan biasa, karena karyawan bapak emang biasanya ngebahas kerjaan di ruang tamu. Tapi karena trauma gue sama bapak yang punya hubungan gelap sama cewek lain, gue jadi gak pernah husnuzon tiap lihat bapak lagi melakukan sesuatu sama cewek lain saat ibu gak ada. Terus besoknya gue ditanya sama bapak, "Cika, motor kamu boleh bapak pinjemin karyawan kita gak?" Waktu itu gue iya aja, karena gue pikir dari dulu juga kita sering minjemin motor ke karyawan karena mereka emang butuh. Ternyata gue baru tahu motor itu buat siapa setelah ibu cerita waktu gue jemput beliau pulang kerja. Ibu cerita kalau bapak selingkuh. Jujur gue hancur banget waktu itu. Gue juga bingung harus ngerespon gimana. Rasanya kayak pengen tiba-tiba racing di tong setan anjay. Kesel banget. Tapi gue juga gak mau bikin ibu jadi sedih. Akhirnya gue berusaha nyikapin hal ini setenang mungkin. Gue di jalan cuma bisa dengerin ibu cerita sambil nahan buat gak murka. Intinya perselingkuhan itu masih berjalan. Waktu itu bahkan Dian udah punya suami dan satu anak namanya Naila. Ibu gue kelihatan kayak orang bingung. Katanya dia pengen cerai, tapi kasihan sama gue yang belum nikah. Dia pengen jaga rumah tangganya sampai gue nikah. Semua udah kita lakuin biar mereka putus. Ibu pernah ambil HP bapak biar dia gak berhubungan lagi dan putus kontak. Akun Google-nya bahkan gue login di HP gue, pura-pura buat ngelacak keberadaan HP dia. Sampai suatu hari pas gue lagi sendiri, diem-diem gue cek Google fotonya, dan isinya boom, Allahu Akbar banget dah. Banyak hal yang harusnya gak gue lihat. Gue lihat mereka foto berdua dengan mesra. Background fotonya juga kayak di kamar hotel. Semakin gue scroll, makin gak bener anjir isi fotonya. Ada part Dian lagi gak berpakaian, dan itu gak cuma satu. Gue merinding sebadan-badan, tapi gue juga gak pernah ceritain ini ke siapa-siapa. 3 tahun kemudian hubungan mereka herannya masih aja langgeng. Tapi Dian ini malah ceraiin suaminya. Terus karena hal itu, bapak malah minta izin ke ibu buat tanda tangan biar boleh nikah lagi. Gila, gak ada mukanya nih orang, gak ada malunya. Ya ibu gak mau lah. Kalau mau nikah sama perempuan itu, bapak harus cerai dulu. Tapi bapak gue gak mau diceraiin. Karena setelah bapak selingkuh lagi terakhir kalinya itu, semua usaha yang awalnya dikelola bapak langsung diambil alih sama ibu. Sejak saat itu, bapak gak kerja dan gak megang uang. Ibu semua yang lanjutin usaha bapak, plus bayarin semua hutang-hutang bapak sebelumnya. Terus karena itu akhirnya bapak lebih milih buat buka usaha lain di bidang yang sama dan dikelola sendiri. Di tahun 2022, gue, ibu, dan kedua kakak gue pergi nih liburan ke Jogja. Tapi bapak gak mau ikut. Ternyata dia punya niat terselubung. Dengan kesempatan itu, bapak nikah siri sama si Dian. Kita semua nggak tahu. Sampai akhirnya suatu hari ibu cek HP bapak dan nemu foto mereka waktu lagi akad. Udah pasti ibu kecewa dong. Ibu nangis sejadi-jadinya. Tapi ibu nggak pernah cerita. BTW saat itu gue udah kuliah semester 5. Waktu itu gue kuliah di Surabaya dan dibiayai penuh sama hasil kerja keras ibu. Maklum penghasilan bapak yang mungil itu cuma dipakai buat nafkahin keluarga barunya. Lagian miskin aja pakai nikah lagi. FYI juga ibu gue emang udah lama gak dinafkahin bapak. Kita anak-anaknya juga gak ada yang deket sama bapak. Karena kalau kita duduk bareng selalu ada aja yang dinasehatin. Ngapain dikit salah. Lah kayak dia bener aja. Oke nih balik ke cerita. Di tahun itu seterusnya selalu ada drama. Bapak gue di rumah dari Senin sampai Jumat, sementara Sabtu sampai Minggu di rumah istri barunya. Bejir lah, begituan aja pakai schedule segala. Gue lihat tiap weekend mereka selalu ke tempat wisata, sementara ke kita boro-boro ngajak liburan. Cih, gue sih gak iri ya, karena gak ada apa-apa lagi yang bisa gue harapkan dari si tua bangka sialan itu.
Beda lagi sama Dian, dia manusia paling iri di muka bumi. Contohnya aja kayak waktu itu rumah gue pasang wifi. Dan seminggu kemudian si Dian ini juga ngemis minta dipasangin wifi. Padahal di rumah juga wifi kan dibayar ibu. Terus waktu itu gue beli iPhone pakai uang tabungan gue sendiri. Gak lama bapak nanya, berapaan HP iPhone itu? Gue udah sempet curiga tuh. Dan bener aja besoknya si Naila anaknya Dian itu langsung ganti iPhone dong. Terus waktu Kak Adit beli motor pakai uangnya sendiri dengan cash, dia langsung minta beliin juga sama bapak. Dan langsung tuh bapak kreditin PCX. Amit-amit. Singkat cerita, gue udah lulus kuliah nih. Tiba-tiba Dian ini WA gue dan ngirim ucapan segala macem. So asik kali kau. Sampai-sampai dia WA gue, sudah daftar PNS. Gue ngadu lah ke ibu kalau si Dian ini nge-WA gue kayak gitu. Ibu langsung marahin bapak. Suruh tuh si Dian jangan urusin anakku. Lagian ikut campur banget nih orang, siapa-siapa bukan. Singkat cerita, setelah gue lulus, gue akhirnya nikah tuh sama pacar gue. Bapak sama sekali gak biayain acara pernikahan gue. Gue juga gak masalah sih, gue mampu booking semuanya sendiri. Tapi yang bikin kesel, ketika di hari H, bapak gue banyak ngatur. Berani banget dia, padahal kan bukan donatur. Tapi karena gue menghindari perkara, jadi ya udahlah, gue biarin aja lah dia kali ini. Setelah nikah, gue kira bapak gue udah gak akan ganggu gue. Tapi ternyata enggak. Tiba-tiba aja bapak mau minjem laptop gue buat Naila. Katanya dia lagi kuliah di Surabaya dan butuh laptop. Lah, bukan urusan gue. Lo pikirin aja lah itu anak lo gimana, bejir. Ya intinya setelah semua itu pelan-pelan gue berusaha buat lupain semuanya. Ditambah sekarang gue udah punya rumah sendiri. Gue pilih fokus ke kehidupan rumah tangga gue sama suami gue yang sekarang. Gue hapus semua kontak yang berhubungan sama mereka. Terus karena semua itu gue jadi kena anxiety disorder. Gue juga disalahin bapak karena udah nikah setahun tapi belum juga hamil. Astagfirullahaladzim. Lah bukan kuasa gue. Lo mau nyalahin Tuhan loh yang belum ngasih gue anak. Gila kali ini orang ya. Dah lah, untungnya suami gue gak patriarki. Dia selalu support gue. Dia juga yang nemenin gue di waktu-waktu terpuruk gue karena masalah ini. Sekarang kita lagi fokus buat nyembuhin inner child Cika. Gue juga udah mulai gak peduli sama mereka. Gue anggap Dian udah gak ada di dunia. Mari kita fokus untuk healing dan sembuh seperti sedia kala. Proses sembuhnya emang gak gampang. Tapi ternyata cut off orang-orang yang bikin beban dan merugikan hati dan mental sangat membantu proses sembuh kita. Pelan-pelan gue yakin bisa sembuh dan mekar lagi kayak bunga di taman safari. Segitu aja guys cerita dari gue. Kalian kalau punya bapak kayak bapak gue bakal ngapain guys? Share di kolom komen ya. Bye!